Halo adik-adik, apakah kalian suka menonton televisi? Jika kalian suka menonton televisi, apakah kalian pernah berpikir bagaimana televisi teh bisa nyala dan menghasilkan bunyi? Televisi bisa menyala berkat adanya listrik kan ya, Ma? Apa sih listrik itu? Apa saja yang menghasilkan listrik? Nah, pada bab ini teh, kita akan belajar bersama tentang listrik, Mini. Jadi, simak baik-baik ya. Energi listrik teh pada dasarnya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya energi-energi lainnya. Artinya, energi listrik teh dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya. Energi memiliki sifat kekal dan hanya berubah bentuk saja loh. Aku pernah belajar di sekolah nih. Jika benda plastik digosok-gosok pada benda lain, maka benda plastik tersebut menjadi permuatan listrik. Jadi bisa menarik potongan-potongan kertas atau benda-benda kecil lainnya. Tapi, cuman sebentar sih. Abis itu benda plastiknya udah nggak bermuatan listrik lagi. Bener, Mini. Itu karena muatan listrik pada benda plastik teh cuma sedikit. Tetapi ada nih benda yang dapat menimbulkan arus listrik, disebut sumber listrik. Contoh sumber energi listrik antara lain baterai, aki, generator, dan dinamo sepeda. Baterai dan dinamo tergolong sumber energi yang kecil karena keduanya hanya mampu menyalakan lampu senter dan lampu sepeda. Kalau aki teh tergolong sumber energi yang cukup besar loh. Contohnya bisa untuk menyalakan mobil. Nah, untuk menyalakan lampu di jalan atau lampu untuk seluruh rumah teh dibutuhkan generator. Wow, kayaknya dari semua sumber listrik itu, aku paling sering lihat baterai deh. Itu teh karena baterai merupakan sumber energi listrik yang paling mudah diperoleh. Karena kamu dapat membelinya di toko, Mini. Jika pada bungkus baterai tertulis 1.5V, artinya baterai tersebut teh mempunyai tegangan listrik 1,5 volt. Baterai teh berisi zat-zat kimia yang menyimpan energi kimia. Energi ini dapat berubah menjadi energi listrik apabila kutub positif dan kutub negatif pada baterai dihubungkan. Biasanya nih, Mini, bagian luar baterai tuh dibungkus dengan bahan logam. Tetapi ada juga loh yang dibuat dari karton tebal. Jika bungkus luar baterai dibuka, kamu akan menemukan lapisan seng yang berfungsi sebagai kutub negatif. Jika lapisan seng ini dibuka, kamu akan menemukan zat-zat kimia. Di bagian tengah baterai, kita akan mendapatkan batang arang yang keras. Ujung luar batang arang inilah biasanya dihubungkan dengan tembaga dan berfungsi sebagai kutub positif. Kalau aki atau biasa kita kenal juga dengan akumulator, biasanya berisi zat kimia berupa cairan loh. Aku tahu tuh, aki yang biasa ada di kendaraan bermotor kan? Kalau sudah lama dipakai, energi listriknya bisa habis. Aku pernah melihat ayah menyetrum dan menambah air ke dalam aki supaya bisa dipakai lagi. Gimana dengan dinamo sepeda, Mah? Dinamo sepeda teh terdiri atas magnet berbentuk tabung dan sebuah kumparan. Yang dimaksud dengan kumparan itu, Mini, kawat yang digulung secara teratur. Kumparan itu dipasang di sekitar magnet tabung yang berputar. Dinamo ini biasanya dipasang dekat roda depan sepeda kamu itu loh, Mini. Pada saat sepeda kamu kayu, kepala dinamo yang berhubung langsung dengan magnet akan berputar karena bergesekan dengan roda. Magnet yang berputar menimbulkan arus listrik pada kumparan. Arus listrik tersebut digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Nah, Mini, nanti teh di video selanjutnya Mama jelasin ke kamu tentang rangkaian listrik ya. Pipi. Dok, tadi Pipi kan nyetrika baju. Terus tiba-tiba tangan Pipi kesetrum. Kenapa ya, Dok? Mungkin kabel setrika kamu terkelupas sehingga kamu kesetrum. Oh, memang kabel setrikaan itu terbuat dari bahan apa? Kabel itu biasanya terbuat dari logam aluminium atau sering dipakai juga tembaga. Oh, lalu kalau pembungkusnya terbuat dari bahan apa? Nah, kalau pembungkusnya terbuat dari bahan karet untuk mencegah supaya listrik tidak keluar. Oh, jadi karet itu tidak bisa mengalirkan setrum ya, Dok? Betul. Nah, begini, Pi. Sifat bahan itu ada dua, yaitu sebagai konduktor dan yang kedua sebagai isolator.
terhadap aliran listrik. Konduktor dan isolator. Apa itu, Dok? Nah, konduktor itu adalah bahan-bahan yang bisa menghantarkan listrik. Nah, kalau isolator? Sebaliknya, kalau isolator adalah bahan-bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Lalu bagaimana kita bisa membedakannya, Dok? Bagaimana kalau kita membuat percobaan? Wah, mau Dok. Kalau begitu, alat dan bahan yang kita butuhkan apa saja? Kamu harus mencatatnya, Hah? Kenapa dicatat? karena bahannya banyak sekali, Pi. Oh, ya sudah. Nah, ya, kamu catat bahan-bahannya. Ya. Yang pertama, 2 buah baterai besar. Udah? Yang kedua, kabel listrik. Yang ketiga, bohlam bertegangan kecil. Karpet. Kain. Kayu. Sosis. Tembaga. Cermin. Air. Gunting. Dan selotip. Pipi, Tita, dan adik-adik di rumah, perhatikan ya. Yang pertama, dokter akan menggunakan kayu. Ya, sekarang Pipi bantu dokter. Ya, perhatikan. Ini bisa menyala. Ya. Ya, sekarang kayu. Kayak ini, Dok. Ya, Taruh sini. ya. Nah, ternyata benar, Pi. Kayu itu adalah bahan isolator atau bahan yang tidak bisa mengalirkan listrik. Nah, sekarang coba bahan yang lain. Bagaimana dengan sosis, Dok? Nah, sosis juga isolator, tidak bisa menghantarkan listrik. Kamu pilih. Ini nih, karet. Karet boleh, karet. Nah, tuh, karet juga isolator. Ya. Nah, sekarang biar menyala Tembaga. tembaga, boleh. Tuh, Wah. itu membuktikan bahwa tembaga adalah bahan konduktor atau bahan-bahan yang bisa mengalirkan listrik. Bagaimana dengan cermin? Cermin, boleh. Ngaca dulu dong. Nanti aja deh. Nah, ya sudah deh. Wah, Belum nyala ya, Dok. udah menyala. Tuh, berarti cermin adalah bahan yang Isolator. isolator, tidak bisa menghantarkan listrik. Bagaimana dengan kain? Nah, kain juga termasuk bahan isolator, adik-adik di rumah. Gimana kalau coba dengan air? Boleh. Ya. Gitu. Ya. Nah, kita coba. Nah, tidak menyala. Tetapi menurut ilmu pengetahuan, air itu termasuk konduktor. Karena banyak berita yang kita saksikan ya, orang-orang banyak yang kesetrum kalau sedang berada di air. Terus kenapa ini tidak menyala, Dok? Karena dayanya kecil. Oh, Gitu. gitu. Ya, Pipi ngerti sekarang. Berarti tadi tuh Pipi kesetrum karena pembungkus kabel setrika Pipi itu terkelupas ya, Dok ya. Ternyata pembungkus kabel itu merupakan isolator yang baik, teman-teman. Betul sekali, Pipi. Makanya alat-alat elektronik kita di rumah terbungkus rapi. Karena supaya listriknya tidak menyebar kemana-mana dan bisa mencelakakan kita. Hai teman-teman, kembali lagi nih tentunya masih bersama dengan Pipi dan Dokter Sains. Dokter Sains, sekarang dokter akan menunjukkan apa nih? Nah, sekarang dokter akan coba membuktikan bahwa sebuah baterai bisa digantikan dengan sebuah jeruk. Dokter ingin menggantikan baterai dengan jeruk. Betul sekali, Pipi. Kita akan coba menggunakan jeruk limau. Kita akan gunakan nanti.
Kalau begitu, alat dan bahannya selain jeruk limau apa lagi, Dok? Bahan-bahan yang lainnya. Yang pertama ada paku payung kuningan. Yang kedua ada klip. Yang ketiga ada jeruk limau besar. Yang keempat ada lampu bohlam. Yang kelima ada kabel listrik. Tuh, di depan kamu sudah ada semua bahan-bahannya. Wah, dokter baik sekali. Terima kasih ya, Dok. Berarti kita tidak perlu capek-capek lagi mencarinya. Sekarang cara membuatnya gimana? Untuk membuat baterai dari jeruk limau, caranya mudah sekali, Pipi. Pertama, tusukkan paku payung dan klip pada sisi berlawanan ke dalam jeruk limau. Kedua, hubungkan lampu dan dua buah kabel sehingga menjadi rangkaian listrik. Lihat, Pi. Sekarang kita sambungkan kabel-kabelnya yuk. Dokter, menyala tuh. Wah, kok bisa begitu ya, Dok? Nah, begini Pipi dan adik-adik di rumah. Di dalam sebuah baterai ada bahan kimia utama yang disebut dengan elektrolit, yang diletakkan di antara dan menghubungkan dua bahan, yang disebut elektroda, yang biasanya terbuat dari logam. Asam pada jeruk limau berfungsi sebagai elektrolit, sedangkan paku payung dan klip berfungsi sebagai elektroda. Listrik yang dihasilkan adalah reaksi kimia dari elektronik dan elektroda. Wah, teman-teman, berarti kalau Pipi menggunakan jeruk yang banyak, Pipi bisa membuat lampu hias dong, Dok? Bisa saja, tapi harus ada listriknya, karena jeruk limau hanya sebagai pengantar saja. Kali ini Budi akan membahas tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen-komponen yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Tip kerja listrik adalah listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Macam-macam rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan, yang satu di belakang yang lainnya. Positif ketemu dengan negatif. Sedangkan rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berdampingan. Kutub positif bertemu dengan kutub positif. Rangkaian listrik seri. Di bawah ini dapat kita lihat
bentuknya, dan apa yang akan terjadi bila dialiri arus listrik. Perhatikan baik-baik ya. Rangkaian lampu yang dilewati arus listrik mengalami perbedaan tingkat terang. Lampu yang dilewati pertama kali oleh arus listrik memiliki lampu yang lebih terang dibandingkan lampu kedua dan ketiga. Begitu pula lampu kedua, lebih terang dibandingkan yang ketiga. Hal tersebut dikarenakan tegangan yang dilewatkan menjadi berkurang di lampu kedua dan ketiga, sedangkan arus yang dilewatkan tetap sama pada lampu pertama, kedua, dan ketiga. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik ini, diingat ya, rangkaiannya berdampingan dan arus yang melalui alat yang satu tidak melalui alat yang lain. Menurut kamu, kenapa lampu yang dialiri oleh arus listrik memiliki tingkat terang yang berbeda? Hal ini dikarenakan tegangan yang dibagi sama rata di kedua lampu. Berbeda dengan rangkaian seri, tegangannya menjadi berkurang. Rangkaian campuran. Nah, rangkaian campuran adalah gabungan keduanya. Ada rangkaian seri dan paralel dalam satu rangkaian ini. Untuk menghidupkan sebuah arus listrik, listrik harus bisa bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Lalu bagaimana dengan rangkaian yang terbuka atau terputus? Sudah jelas ya, arus listrik tidak akan terjadi. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki alat pengontrol arus listrik yang biasa disebut dengan saklar. Saklar berfungsi untuk memutus dan menyambungkan listrik. Nah, pada rangkaian ini ditambahkan saklar. Apa yang akan terjadi bila rangkaian listrik sangat berguna di kehidupan sehari-hari kita? Rangkaian listrik seri dapat kita lihat pada senter. Sedangkan paralel adalah cara PLN atau perusahaan listrik negara membagi listriknya hingga sampai ke rumah-rumah. Ayo hemat listrik dan juga berhati-hati dalam penggunaannya. Hindari penggunaan listrik yang tidak terpakai. Gunakan pula alat-alat listrik yang aman, karena listrik bisa menjadi berbahaya apabila tidak digunakan sesuai dengan aturannya. Selamat berkreasi dengan rangkaian listriknya ya, dan temukan juga berbagai inovasi pengetahuan dalam dunia listrik, sehingga membantu kita untuk hidup lebih aman dan nyaman.